Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosid Rido dengan NPM 2310210. Saya akan mempresentasikan hasil kajian yang berjudul Perbandingan Mekanisme Pembuktian dalam Hukum Pidana, Sistem Civil Law, dan Common Law. Sistem pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pada pidana karena menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Setiap sistem hukum memiliki cara yang berbeda dalam menilai kebenaran suatu perkara. Dalam civil law, seperti yang diterapkan di Indonesia, pembuktian dilakukan melalui pendekatan inkuisitorial, di mana hakim berperan aktif untuk menggali fakta dan menilai bukti demi menemukan kebenaran material. Nah, sementara dalam sistem common law, seperti di Inggris dan Amerika Serikat, pembuktian dilakukan secara adversarial. Artinya para pihak, baik jaksa maupun pembela, saling beradu bukti dan argumen di hadapan hakim dan juri yang bersifat netral. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan, sistem mana yang sebenarnya lebih mampu menjamin keadilan substansi bagi masyarakat? Pertanyaan ini menjadi relevan karena dalam praktiknya Indonesia sebagai negara civil law mulai mengadopsi beberapa unsur dari common law, terutama dalam hal keterbukaan proses dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi seperti bukti elektronik dan forensik digital. Bagian pertama itu prinsip dan mekanisme pembuktian. Pada dasarnya, sistem civil law menekankan kepastian hukum dan legalitas formal. Semua proses pembuktian civil law harus sesuai dengan ketentuan undang-undang seperti yang tercantum dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim di Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menilai kekuatan pembuktian dan bahkan dapat meminta tambahan bukti jika dianggap perlu. Tujuannya adalah agar putusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta hukum yang nyata, bukan sekedar prosedur formal. Namun dalam praktiknya, Indonesia tidak menerapkan sistem inkuisitorial secara murni. Ada pengaruh dari sistem common law, terutama dalam penerapan prinsip due process of law dan hak atas pembelaan diri. Jaksa dan penasihat hukum diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti dan saksi, sehingga proses menjadi lebih seimbang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian di Indonesia kini mengarah pada model campuran antara civil law dan common law. Bagian kedua itu peran hakim dan para pihak. Dalam sistem civil law, hakim adalah tokoh utama yang menentukan arah pembuktian. Ia dapat memanggil saksi tambahan, memeriksa dokumen, dan menilai alat bukti berdasarkan keyakinan hukum yang diperoleh selama persidangan. Pendekatan ini memberikan efisiensi dan memastikan konsistensi hukum. Tetapi di sisi lain, bisa menimbulkan resiko subjektivitas karena seluruh penilaian berada di tangan satu otoritas yaitu hakim. Berbeda dengan sistem common law memberikan peran besar kepada juri yang berfungsi menilai bukti dan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Peran ini mencerminkan prinsip demokrasi bahwa keadilan harus melibatkan partisipasi masyarakat. Meski demikian, sistem juri belum diterapkan di Indonesia karena tingkat literasi hukum masyarakat yang belum merata dan
kebutuhan profesionalisme hakim yang tinggi. Namun nilai transparansi dari sistem common law tetap bisa diadopsi melalui keterbukaan persidangan dan publikasi putusan pengadilan agar proses peradilan tetap akuntabel. Bagian ketiga yaitu ada bukti elektronik dan saksi ahli. Perkembangan teknologi membawa tantangan baru bagi sistem pembuktian hukum di Indonesia. Bukti tidak lagi terbatas pada dokumen fisik atau kesaksian langsung, tetapi juga mencakup data digital, rekaman elektronik, dan informasi berbasis blockchain. Dalam sistem civil law seperti di Indonesia, bukti elektronik baru diakui secara sah setelah diatur dalam UU ITE dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan sifat civil law yang formal dan menunggu dasar hukum tertulis sebelum bukti baru diakui. Namun hal ini juga menjadi kelemahan karena adaptasi terhadap teknologi berjalan lebih lambat. Sementara dalam sistem common law, bukti elektronik bisa langsung diterima selama relevan dan dapat dipercaya, meskipun belum diatur dalam undang-undang. Prinsip yang digunakan adalah relevan dan reliability. Dengan demikian, sistem common law lebih fleksibel dan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Untuk menyeimbangkan keduanya, Indonesia semakin sering menggunakan saksi ahli digital forensik untuk membantu hakim menilai keaslian dan validasi bukti elektronik agar proses pembuktian tetap akurat dan adil. Selanjutnya yaitu penutup. Dari hasil perbandingan dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia memang berakar pada civil law, namun telah banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip common law. Civil law memberikan kepastian hukum dan struktur yang jelas, sementara common law memberikan fleksibilitas, keterbukaan, serta partisipasi publik dalam mencari keadilan. Sistem pembuktian di Indonesia kini bergerak menjadi sistem hybrid, yaitu perpaduan antara kepastian hukum dan dari civil law dan keadilan substansi dari common law. Pendekatan ini sangat relevan di era modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Sejalan dengan pemikiran Sujipto Raharjo, hukum harusnya bersifat progresif, tidak hanya menekankan aturan, tetapi juga menghadirkan keadilan yang bersifat yang hidup bagi manusia. Maka pembaruan sistem pembuktian di Indonesia harus terus dilakukan agar hukum kita tidak hanya benar secara formal, tetapi juga secara adil, secara sosial dan manusiawi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.